Tapi sekali lagi kami sangat terbuka untuk menerima semua masukan. Termasuk misalnya orang mengatakan, kenapa Komnas HAM tidak menyimpulkan ini sebagai pelanggaran HAM yang berat? Tapi perlu saya klarifikasi, Komnas tidak pernah menyatakan tidak ada pelanggaran HAM. Jelas dalam konferensi pers kami katakan ada pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi kami katakan tidak ada indikasi pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM yang berat itu dua hal yang berbeda. Unlawful killing yang kami sebut itu pelanggaran HAM. Tetapi dalam kategori yang kami sebutkan sebagai pelanggaran HAM, bukan pelanggaran HAM berat. Saya termasuk yang berpendapat bahwa peristiwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan nyawa manusia 6 orang anak-anak muda Indonesia. Hancurlah negara ini hukumnya. Makanya itu kita mengusulkan bahwa penyelidikan ini bukan kasus pidana biasa. Ini pelanggaran HAM. Baik. Pelanggaran HAM-nya pun pelanggaran HAM berat. Karena itu bukan kewenangan polisi ini. Saya mau katakan itu. Kita mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Saya betul-betul tidak paham. Ada tokoh takut sama orang itu. Aku dukung tanpa syarat. Saya menangis. Nabi Muhammad kita dukung tanpa syarat. Iya. Tapi kalau manusia seperti saya dan masa tanpa syarat. Kami dari TP3 dengan ini menyatakan bahwa tindakan aparat negara yang diduga melakukan pengintaian, penggalangan opini, penyerangan sistemik, penganiayaan, dan penghilangan paksa sebagian barang bukti merupakan kejahatan. Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Amin Rais dan kawan-kawan bentuk TP3 6 Laskar FPI. Apakah mau dipolitisasi? Ditulis X Hardy di siword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Apakah kasus penembakan 6 Laskar FPI seolah-olah ingin dipolitisasi? Sejumlah tokoh bergabung dalam tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 6 Laskar FPI. Beberapa di antaranya adalah Amin Rais dan Neno Warisman. Nama-nama ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tim ini beranggotakan 18 orang dan menegaskan bakal melakukan advokasi hukum dan hak asasi manusia yang berkelanjutan terhadap kasus tersebut. Mereka menyatakan penembakan tersebut sebagai pelanggaran HAM berat dan meminta pelaku beserta atasannya hingga Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab sebagai pemimpin pemerintahan. TP3 meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo atas tindakan sewenang-wenang dalam kasus pembunuhan tersebut, ujar anggota TP3 Marwan Batubara saat konferensi pers. Kami dari TP3 dengan ini menyatakan bahwa tindakan aparat negara yang diduga melakukan pengintaian, penggalangan opini, penyerangan sistemik, penganiayaan, dan penghilangan paksa sebagian barang bukti merupakan kejahatan. TP3 melakukan langkah-langkah advokasi setelah mengamati secara cermat sikap, kebijakan, dan penanganan kasus oleh pemerintah dan Komnas HAM yang kami nilai jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi yang objektif. TP3 pun menilai aparat kepolisian telah melampaui kewenangannya dan bahkan pembunuhan tersebut direncanakan jauh-jauh hari.
meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang patut diduga telah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, TP3 menilai apapun alasannya, tindakan aparat kepolisian tersebut sudah melampaui batas dan di luar kewenangannya. Dengan menggunakan cara-cara kekerasan di luar prosedur hukum dan keadilan atau extrajudicial killing, ujar TP3. TP3 juga menuntut pelakunya diproses secara adil dan transparan. Selain itu, sebagai pemimpin pemerintahan, TP3 meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo atas tindakan sewenang-wenang dalam kasus pembunuhan tersebut. Ya, kita ketawa saja. Anggap saja ini lawakan politik dan mereka yang secara politik mengalami sakit hati berkepanjangan. Apalagi ada seorang Amin Rais sang Sengkuni di sana yang dianggap publik sebagai pecundang politik yang masih tidak bisa merelakan posisinya yang sudah redup dimakan zaman. Saya betul-betul tidak paham. Ada tokoh kok takut sama orang itu. Ya. Aku dukung tanpa syarat. Saya menangis. Orang Muhammad kita dukung tanpa syarat. Iya. Sampai kalau manusia seperti saya dan Anda, masa tanpa syarat? Orang-orang seperti ini hanya ingin eksis di dunia politik. Apapun masalah atau isu yang sedang hangat di negeri ini, baik yang skala berat dan besar sehingga recehan seperti harga sempak naik, kucing dibunuh teman sekucing, nenek-nenek terpeleset ke selokan, presiden sakit perut, komentar yang akan mereka katakan adalah Joko Widodo harus bertanggung jawab. Semua ini adalah kesalahan Presiden Joko Widodo. Ini tentunya menggelikan. Seorang Amin Rais atau Sengkuni ikutan dalam hal seperti ini. Komnas HAM sudah sampaikan hasil investigasi, itu pun tidak puas. Tapi sekali lagi kami sangat terbuka untuk menerima semua masukan. Termasuk misalnya orang mengatakan, kenapa Komnas HAM tidak menyimpulkan ini sebagai pelanggaran HAM berat? Tapi perlu saya klarifikasi, Komnas tidak pernah menyatakan tidak ada pelanggaran HAM. Jelas dalam konferensi pers kami katakan ada pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi kami katakan tidak ada indikasi pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM yang berat itu dua hal yang berbeda. Unlawful killing yang kami sebut itu pelanggaran HAM. Tetapi dalam kategori yang kami sebutkan sebagai pelanggaran HAM, bukan pelanggaran HAM berat. Entah apa yang akan mereka lakukan terkait ini. Mungkin mereka bakal lapor ke Mahkamah Alam Semesta yang mengadili masalah hukum di seluruh planet. Target mereka sangat jelas. Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab apapun itu ceritanya. Mirip gerombolan tukang demo yang tak peduli apapun isi itu demonya. Joko Widodo harus turun atau lengser. Apapun harus ditimpakan kepada Presiden Jokowi. Meski dia tidak ada di TKP, apalagi ikut kejar-kejaran dengan Laskar FPI. Dan juga tidak ikut tembak-menembak, tidak ikut membawa senjata tajam, tetapi disuruh tanggung jawab oleh Amin Rais dan kawan-kawan. Benar-benar lawakan politik yang mencengangkan. Dalam konteks hukum, biasanya hanya pelaku kejahatan yang bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Presiden Joko Widodo tidak ada kaitannya dengan hal ini tentunya. Hanya orang sakit hati yang ingin Joko Widodo harus disalahkan. Sama kayaknya kasus kerumunan di acara yang dihadiri Raffi Ahmad dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Harus bertanggung jawab dan diberi sanksi. Itu sehat nggak sih? Ujung-ujungnya Presiden Jokowi yang jadi sasaran tembak terakhir. Dan sambil berharap dengan amat sangat agar Presiden Jokowi kena sialnya. Itu sudah basi, menggelikan, bikin saya jadi mual. Mau lanjutkan kasus ini ya silakan saja. Silakan laporkan kemanapun. Pihak FPI sendiri sudah laporkan ke ICC. TP3 ini entah mau lapor lagi kemana. Kita lihat saja, paling hasilnya sama saja. Gatot alias gagal total. Karena kesialan seolah-olah selalu menghampiri Amin Rais atau Sengkuni ini.
kelompok di mana ada Amin Rais selalu gagal maning dan gagal maning. Tetapi orang ini sama sekali tak pernah tahu diri. Apakah kasus ini mau dipolitisasi? Silakan saja dipolitisasi. Rakyat kan sudah cerdas kok. Buktinya sampai saat ini tidak ada gejolak lagi yang berarti terkait kondisi FPI saat ini. Yang ribut adalah pengikut-pengikut dan pendukungnya sendiri, plus mereka yang ingin mempolitisasi isu ini. Saya anggap mereka ini hanya doyan kumpulin momen sakit hati akibat gagal melulu. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.